Waalaikumsalam. Kami Digital. Seperti yang terlihat di slide, satu citra asli Apple kami transformasikan ke beberapa bentuk baru. Yang pertama ada rotation rate 15, terus kedua ada weight atau height shift. Kok suaranya mantul ya? Melakukan pembelaan horizontal, dinormalisasikan ke nilai pixel asli. Terus insight utama dari proses ini adalah dengan memaksa model belajar dari berbagai orientasi dan sudut pandang, model akan memahami karakteristik esensial dari buah tersebut, bukan sekedar menghafal posisi pixel tertentu. Next, data diaugmentasi, kita melihat bagaimana gambaran besarnya di slide 6 ini, yaitu peta arsitektur pipeline sistem kami. Pipeline ini dirancang sebagai satu kesatuan alur kerja yang otomatis. Proses dimulai dari input image berupa citra buah segar. Gambar ini langsung masuk ke tahap pre-processing untuk diseragamkan ukurannya dan diperkaya variasinya melalui augmentasi yang baru saja kita bahas. Selanjutnya, data yang telah kita masukkan ke dalam inti arsitektur deep learning ini, di mana ekstraksi fitur objek dan klasifikasi dilakukan, hasil akhirnya adalah prediction output yang melabeli buah tersebut secara instan. Alur terintegrasi inilah yang menjamin kecepatan proses dari hulu ke hilir. Next, setelah itu masuk ke tahap pembuktian performa model pada slide 7 ini, yaitu evaluasi dan analisis hasil menggunakan confusion matrix. Matrix ini memetakan prediksi model dibandingkan dengan label aslinya untuk mengukur tingkat presisi. Hasil pengujian kami menunjukkan performa yang luar biasa. Semua sampel uji terklasifikasi dengan sempurna di sepanjang garis diagonal utama, tanpa ada misclassification atau salah tebak sama sekali. Model mampu membedakan karakteristik visual unik tiap buah dengan sangat baik, memberikan kami tingkat akurasi pengujian yang optimal dan siap untuk diandalkan. Lalu, bagaimana kami merangkum kesimpulan dari rencana masa depan dari proyek Digital or Art Vision ini? Penelitian praktikum ini berhasil membuktikan bahwa pemanfaatan computer vision dan arsitektur CNN mampu mengoptimasi proses penyortiran buah yang sebelumnya manual, melelahkan, dan rentan kesalahan. Rencana kami berikutnya adalah membawa model ini keluar dari lingkungan simulasi, yaitu dengan mengembangkan aplikasinya agar bisa diimplementasikan secara real time, menggunakan kamera langsung di lapangan, serta memperluas variasi jenis buah yang dapat dikenali. Next. Selanjutnya adalah regulasi peran kritis lapisan dropout. Dapat dilihat dari visual di slide ini, kondisi jaringan saraf tiruan tanpa dropout itu terlihat semua neuron terhubung sangat padat. Risikonya itu jaringan bisa berpotensi terlalu bergantung pada jalur tertentu dan malah menghafal data latihan yang biasanya kita sebut sebagai overfitting. Efeknya nanti model akan terlihat lebih pintar saat training, tapi performanya akan anjlok saat bertemu dengan data baru di dunia nyata. Solusinya yaitu dengan menambahkan dropout 0,5. Di sini kami sengaja menonaktifkan 50% neuron secara acak di setiap epoch. Tindakan ini akan memaksa seluruh jaringan untuk bekerja sama secara dinamis dan mempelajari pola yang jauh lebih tangguh, bukan cuma hanya menghafal. Kemudian selanjutnya adalah konfigurasi pelatihan atau training dinamik. Pada training dinamik ini, pertama kami untuk optimizer itu kami menggunakan mempercayakan pada Adam yang terkenal efisien dalam mengarahkan perubahan bobot model. Kedua fungsi kehilangan atau loss yang kita pakai adalah kategorial cross tempori tropi karena kita sedang menangani kasus klasifikasi multiklas. Selanjutnya, kita mengatur jumlah epoch sebanyak 15 kali yang dirasa cukup untuk memberikan waktu bagi model untuk konvergen tanpa bikin overtraining. Kemudian yang terakhir kami menggunakan tumpukan datanya itu berukuran 32 sebagai titik optimal untuk menjaga keseimbangan antara kecepatan komputasi komputer dan kestabilan gradien.
Kemudian berikutnya adalah kurva pembelajaran atau konvergensi dan anomali. Pada slide ini dapat dilihat pergerakan grafik loss dan akurasi dari epoch pertama hingga akhir. Yang kita cari adalah konvergensi, di mana kurva latihan dan kurva validasi bergerak selaras menuju titik optimal. Kemudian melalui visual kurva ini juga kita bisa mendeteksi jika ada anomali. Misalnya tiba-tiba grafiknya melonjak stabil namun berkat optimasi yang tepat, kita bisa melihat pola pergerakan kurva performa model kita menunjukkan tren yang sehat. Kemudian selanjutnya adalah confusion matrix atau bukti prediksi sempurna. Sebagai penutup dari rangkaian evaluasi ini, kita lihat confusion matrix di slide 12 ini adalah bukti prediksi sempurna dari model yang sudah kita latih. Secara detail, seberapa baik model dalam mengklasifikasi setiap kelas. Garis diagonal yang terlihat dalam grafik ini menunjukkan bahwa mayoritas data berhasil diprediksi dengan tepat sesuai dengan label aslinya. Artinya tingkat false positif maupun false negatifnya itu sangat minim, sekaligus menjadi validasi kuat bahwa model digital orchard ini kita siap untuk diimplementasikan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Baik, selanjutnya untuk analisis kritisnya, di sini memiliki keunggulan dan keterbatasan data. Selanjutnya, untuk keunggulan modelnya sendiri, CNN itu sangat efisien dan akurat, menangkap perbedaan kontras warna yang dominan seperti merah, kuning, dan orange, dan membedakan kurva bentuk geometri, dasar buah bulat, dan melengkung. Untuk keterbatasannya sendiri, karena dataset Fluid 360 memiliki latar belakang putih bersih dan pencahayaan studio yang seragam, maka tugas klasifikasi menjadi artificial yang mudah di dalam dunia nyata atau real world. Nah, latar belakang yang bervariasi dan pencahayaan dinamis akan menjadi tantangan baru. Next. Halo, next. Next. Baik, selanjutnya untuk matriks solusi kendala. Bagaimana sih model ini diproses melalui matriks residual. Di sini bisa dilihat visualisasi error atau sisa selisih dari prediksi model. Matriks ini membantu kita mengidentifikasi di area mana model masih mengalami kebingungan atau bias, khususnya saat membedakan detail-detail halus pada buah atau objek yang mirip. Dengan mengevaluasi sisa kesalahan ini, kita bisa mengetahui bagian arsitektur mana yang perlu diperhalus agar prediksi kedepannya bisa mendekati sempurna. Next. Untuk yang terakhir, kesimpulan dan prospek industri ini, kombinasi 3 layer konvolusi dengan 1,7 juta parameter terbukti lebih dari cukup untuk mencukupi akurasi maksimal pada kondisi data yang terkontrol. Second, aktivitas regulasi, augmentasi gambar secara sintetis berhasil memastikan model tidak sekedar menghafal koordinat pixel maupun bayang-bayang overfitting ringan yang masih ada. Langkah selanjutnya itu iterasi berikutnya yang harus menguji model ini pada data dengan noise atau gangguan yang tinggi seperti kondisi nyata di over-your belt pabrik, tumpukan buah, atau ranting pohon. Ini adalah langkah krusial untuk mewujudkan sistem sortir otomatis yang sesungguhnya di industri pertanian digital. Baik, yang pertama di sini kami memilih jenis buah, klasifikasi jenis buah. Jadi yang pertama itu yang diperlukan untuk langkah pertama install transfer flow, OpenCV Python, terus Matplotlib dan stick kendaraan seaboard dari Kaggle. Nah, kemudian setelah itu menggunakan pintu tersebut untuk menghubungkan Google Drive ke Colab. Setelah itu mengupload file Kaggle JSON yaitu untuk kunci API pribadi dari akun Kaggle. Nah, setelah itu langsung mendownload dataset Fluid dari Kaggle langsung yang disimpan ke Google Drive. Selanjutnya perintah ini untuk memverifikasi bahwa akun slip benar-benar berhasil terdownload dan akurasinya wajar sebelum lanjut ke proses ekstraksi. Nah, untuk selanjutnya perintah tersebut itu untuk mengekstrak file zip dataset menjadi folder berisi ribuan gambar. Nah, setelah itu perintah ini itu untuk mencari secara otomatis di mana letak folder training di dalam hasil ekstraksi tersebut. Nah, setelah itu ini outputnya, dan perintah selanjutnya ini menggabungkan semua varian menjadi 3 kelas, yaitu kelas apple, banana, dan orange. Nah, ini outputnya. Jadi kelas apple ada 600 gambar, kelas banana ada 600 gambar, orange ada 600 gambar. Jadi total gambar yang disiapkan itu 1800. Setelah itu perintah selanjutnya ini untuk menormalisasi nilai pixel dari 0 ke 225 menjadi 0 sampai 1 supaya model lebih stabil saat dilatih. Kemudian untuk validation speed-nya itu ada 0,2 yaitu otomatis dibagi menjadi 2 data, 80 untuk training dan 20 untuk validasi. Setelah itu ini adalah output dari model CNN, layer-layer dari model CNN. Nah, setelah itu dataset akan di training dalam 15 epoch. Kemudian setelah di training akan memvisualisasikan perkembangan akurasi dan loss tingkat kesalahan selama training 15 model epoch dalam bentuk grafik garis. Nah, outputnya akan seperti ini. Jadi grafik yang pertama ini akurasi model per epoch, yang kedua loss model per epoch. Selanjutnya ini ada conversion matrix. Setelah itu di bawahnya juga ada classification report. Di sini ada apple, banana, dan orange. Untuk condition matrixnya sendiri juga ada precision, recall, advanced score, dan support. Nah, untuk langkah yang terakhir ini fungsinya untuk menyimpan semua aktivitas yang sudah
saya run di Google Colab. Sekian dari kami, wassalamualaikum.